Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Sore atau senja kali ini yang cukup redup akan pertanda turun hujan. Al-Fakir akan sedikit mengulas ataupun klarifikasi tentang golok trio ingas merah. Oke, satunya trio ingas merah ini yang kemarin saya tandai, yang berdural tanduk katila atau semi bule ini, dia memiliki ciri yaitu di bagian sambungan antara serangka dan aksesoris tanduknya ini ada cacat ya, retak gitu. Dan alhamdulillah sudah saya perbaiki. Ini bukan cacat, yang ini bukan retaknya, tapi bekas lem yang belum saya rapikan gitu ya. Intinya ini sudah rapat. Nah, seperti ini, di sini juga sudah rapat, sudah aman tentunya. Ingas merah, cakep dia. Modelnya candung. Kita coba di selincing plastik. Sudah tajam, siap pakai. Di selincing kertas HVS juga dia dibelok-belokkan juga sudah oke. Meskipun ini tempaan pabrik, tempaan pandai maksud saya, pandai besi, tapi dia flat banget. Sudah mirror polish, sangat mirror ini kan. 2P-nya kelihatan. Dia tebal banget, cocok untuk yang suka gaya dorong. Handle-nya juga oke. Apalagi kalau ini misalkan sang pemilik merawatnya dengan baik gitu ya, di stropping, pasti akan lebih halus lagi tajamnya. Oke, udah aman ya, insya Allah aman. Nah, klarifikasi saya tentang golok ini. Jadi kemarin beberapa hari yang lalu Ustadz Nurholis yang ada di Kepulauan Riau, yang dulu sempat memesan golok ingas merah ini, dulu berbahan baja Willis, dan beliau iakan karena beliau sedang memegang sendiri. Sedangkan yang masih mengadopsi full ingas merah ini adalah berbahan baja perlawas. Maka beliau memberi input positif menanggapi video yang saya posting beberapa hari yang lalu tentang review golok sembelih full ingas merah ini. Beliau di senja menjelang maghrib, karena yang akan disampaikan terlalu panjang, terlalu banyak, maka beliau tidak berkomentar di YouTube. Beliau langsung menghubungi saya via Wapri, Jabrian begitu, dan mengatakan melalui voice note, melalui suara. Pertama yang saya respon itu, suara beliau luar biasa merdu sekali, dan bersyukur bagi orang-orang daerah Kepulauan Riau sampai Nanggro, Aceh Darussalam, bahkan ke Malaysia, yang dianugerahi oleh Allah dengan suara yang merdu begitu. Saya punya kawan ini, ingat saya punya kawan beberapa tahun yang lalu, beberapa puluh tahun yang lalu waktu di pesantren itu,
asalnya dari Aceh, itu suaranya sangat indah apalagi kalau adzan. Nah ini beliau voice note menanggapi postingan tentang review golok ini, mengatakan saya tanggapi positif karena ini input ya, yang saya harapkan seperti itu. Jadi ketika ada postingan saya apapun itu silahkan ditanggapi dengan positif, guna membangun channel saya ini, mana yang kurang, mana yang perlu diperbaiki, dibenahi. Beliau, yang saya tangkap dari yang apa beliau sampaikan itu adalah tolong dijelaskan bahan dari per lawas ini per apa, dari mobil apa, dari bekas apa, begitu. Dan kalau bisa langsung tanyakan ke makernya. Jadi begini Bapak, saya tanggapi ya Ustadz Nurholis. Saya sudah langsung malamnya setelah mendengar keluhan yang antum sampaikan, itu saya langsung menghubungi maker. Jadi kalau saya langsung silaturahim seperti yang antum sampaikan, itu saya masih terkendala karena jarak dan waktu tentunya. Saya di Jawa Timur, sedangkan maker saya ada di daerah Jawa Barat, begitu. Tapi kita didekatkan oleh media sosial. Saya tanya kepada maker saya ini, Bang, tolong ini dijelaskan, ada pemirsa yang ingin kepastian tentang golok ingas merah berbahan baja per lawas. Itu per apa? Tanggapan maker saya, ini ya per lawas, per mobil lawas, tidak bisa diketahui gitu. Terus saya tanya, berarti itu per rongsokan dong? Ya semua per rongsokan pastinya, jawaban beliau begitu. Karena baja wilis pun itu juga rongsokan. Artinya sesuatu yang sudah tidak dipakai kemudian dibuang, apakah itu bukan rongsokan? Nah logikanya seperti itu. Terus diambil kembali oleh para pandai besi atau maker, diolah kembali, dijadikan sebilah golok. Nah, maka golok tersebut yang apabila ini jelas asalnya, diketahui sumbernya bahwasanya ini bekas per andong, nah, baja per andong, ini per delman, ini becak, ini bekas baja itu dipilah-pilah seperti itu, baja wilis. Tentunya sampai menjadi bilah pun dia akan ketahuan sumbernya, begitu. Jadi yang tiga ini memang benar-benar tidak diketahui. Saya pertegas kembali, saya desak beliau, pun juga jawabannya tetap sama. Tidak bisa. Saya tidak bisa mengatakan, saya tidak bisa mengklaim bahwasanya itu baja wilis, baja per mobil apa, Mercy, Unimog misalkan. Itu tidak bisa. Jawab maker saya seperti itu. Karena jujurnya seseorang. Sifat jujurnya seseorang harus kita acungi jempol. Itu harus kita apresiasi, kita hargai. Jadi ketika maker mengatakan ini baja per lawas, per mobil lawas, ya sudah, berhenti sampai di situ. Begitu ya, mungkin apa yang saya sampaikan dengan bahasa saya seperti ini bisa dipahami oleh pemirsa dimanapun Anda berada, khususnya Ustadz Nurholis Indra yang ada di Riau. Ya, mudah-mudahan puas dengan jawaban saya ini, karena kita tidak bisa mendesak seseorang untuk mengakui apa yang beliau misalkan tidak berbuat, untuk mengakui perbuatan ini harus ini antum yang melakukan. Yang kalau memang tidak melakukan, meskipun dibunuh sekalipun, mohon maaf, misalkan sebuah kasus gitu ya, ya tidak bisa gitu. Tidak bisa mengakuinya karena tidak melakukan, begitu.
Misal seorang yang dikatakan mencuri, misalkan beliau ternyata tidak mencuri, gitu, hanya memindahkan kotak, misalkan kotak amal masjid umpamanya, ya tidak bisa, gitu ya. Kita kembali ke bilah, nah, itu tadi. Ini sempat heboh juga di dunia perbilahan tentang baja wilis. Jadi kita cukup puaslah dengan jawaban maker yang jujur mengakui apa yang dijadikan bilah itu adalah per lawas, sudah cukup. Kalau memang beliau mengatakan baja per wilis dijadikan sebuah bilah dengan dibikin full atau mengadopsi full kayu ingas merah seperti ini, bentuknya sama persis, dan dikatakan itu baja wilis, sudah cukup sampai di situ. Kita nggak bisa mendesak beliau untuk mengakui. Kalau misalkan ini beliau bikin memang dari baja per mobil lawas, nggak diketahui mobil apa, ya sudah, jangan kita kejar terus, kita tuntut terus, nggak bisa. Seperti itu mungkin ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami gitu ya. Bahasa saya ini bisa dipahami. Selanjutnya yang tadi saya sampaikan tentang hebohnya baja ini begini. Ada orang mengatakan itu baja wilis, apa-apa dibilang golok baja wilis. Kan baja wilis ini kayak favorit ya bagi kalangan jagal gitu ya. Mungkin karena cara perawatannya simple, gampang, bagi pemula pun gampang, dikarenakan baja wilis ini diasahnya sifatnya itu empuk, mudah tajam gitu. Terus ketajamannya pun awet dibandingkan baja yang lain seperti baja bearing misalkan, dia keras diasahnya karena klaker seperti itu kerasnya. Jadikan bilah pun dia akan keras. Akhirnya kan menjadi favorit dia. Orang awam mencari golok baja wilis ada seperti itu. Ada yang mengatakan baja wilis. Sekarang mobilnya aja udah nggak ada. Kenapa dibilang baja wilis? Memang jadi begini, di era tahun 80-an sampai tahun 90-an, mobil Jeep Willys masih banyak beredar di mana-mana di jalan raya di era-era tahun itu. Sedangkan masuk tahun 2000 ke atas udah nggak ada. Otomatis lipatan per baja itu yang sekian banyaknya sudah jadi rongsokan, nggak dipakai lagi, dimanfaatkan. Nah, dijadikan golok, dijadikan sebuah golok bilah seperti ini. Jadi ya maklum kalau saat ini banyak sekali baja per wilis. Contohnya ini baja-baja wilis gitu. Bahkan ada maker yang mengatakan di Jawa Timuran, di Jawa Tengah itu banyak sekali becak yang memakai bekas baja per wilis itu. Kalau seperti itu bagaimana? Jadi orang jangan, mohon maaf, jangan sok-sokan langsung mengklaim, wah makernya ini bohong, itu baja rongsokan. Semua baja rongsokan, Bung. Semua baja rongsokan. Seperti ini juga baja rongsokan. Kalau sudah seperti ini, siapa yang bisa mengatakan kalau tidak orang yang membeli pertama dari pemiliknya? Gitu. Dia rongsokan. Tapi kalau rongsokannya per Jeep Willys, tentunya banyak maker yang menginginkannya. Gitu. Jadi rongsokan, ya rongsokan karena dia kategori sudah tidak dipakai kembali, maka rongsokan. Nah, itu sempat ramai seperti itu. Selanjutnya, kalau baja modern, dia memang dicetak sudah sedemikian rupa. Jadi baja-baja ini dia sudah berbentuk seperti lempengan-lempengan yang kategori kekerasannya bisa dibilang empuk lah untuk dibuat bilah gitu ya. Seperti contoh
baja ini Bohler K110. Dia sudah berbentuk lempengan, maka dicetak, dimal ya, dibentuk, dipotong, ujung masuk sampai segini, lalu ditempa gitu. Setelah dia disepuh, mengeras, maka ini seperti ini, presisi, flat, removal gitu ya, removal. Lebih gampang dibentuk kalau baja modern. Itu pendapat saya. Selanjutnya ketika sudah jadi bilah, sudah disepuh tadi, disepuh ya, itu kerasnya minta ampun. Untuk baja-baja modern itu keras ketika diasah. Itu sempat ramai juga gitu. Jadi ada dua hal yang perlu saya sampaikan ini kepada pemirsa dimanapun sahabat-sahabat berada. Itu sempat ramai juga diperbincangkan. Pertama tadi ya, antara baja Willys tadi itu, mobilnya sudah nggak ada tapi kok banyak sekali golok-golok yang dibilang baja Willys. Nah, contohnya simple ya, ini yang awal dulu. Beberapa kali keluar dia baja Willys, sekarang keluar baja Per mobil lawas, ya disampaikan baja Per mobil lawas. Ini ketika saya pegang, saya dapat info, Bang tolong direview itu baja Per mobil lawas. Ya sudah saya sampaikan demikian, nggak mungkin saya akan menyampaikan ini adalah baja Per Willys. Beberapa tahun yang lalu, tahun yang kemarin saya mereview juga yang sama baja Willys, dibeli oleh Ustadz Nurholis Indra misalkan. Ya nggak bisa. Dosa saya menyampaikan hal semacam itu, karena saya sudah dapat info bahwasanya itu baja Per mobil lawas. Mobil apa ya enggak tahu, karena di situ banyak sekali rongsokannya yang tidak dipilah gitu. Dari awalnya memang asalnya ini sudah tidak jelas asalnya gitu. Tidak jelas nasabnya dia. Diambilnya dari apa, per truk kah, per tronton kah, nggak tahu, mobil Mercy kah, nggak tahu, ya sudah. Itu yang heboh pertama. Yang heboh kedua tentang baja modern tadi, baja modern yang cara nempa gitu. Jadi ada tetangga sebelah itu menyampaikan bahwasanya tempaan, saya nggak terlalu mengikuti ya, cuman yang sedikit bisa saya tangkap, mohon maaf misalkan anda melihat video ini, boleh klarifikasi, boleh feedback ke saya untuk protes lah. Cuman sedikit yang saya tangkap itu, kalau baja modern lebih mudah ditempa, gini-gini, hasilnya bagus, presisi, removal banget gini. Bung, begini, alat tempa modern, namanya saja sudah modern, berarti kan baru-baru ini ditemukan. Dulu, ratusan tahun yang lalu, orang menempanya kan manual, pakai tenaga manual gitu. Itu pun juga menjadi golok. Jawara-jawara dulu juga pakai golok gitu. Golok sudah ada sejak dulu, ditempanya dengan tempa manual, dengan tenaga gitu. Ya memang kalau sudah baja modern ditempanya pakai alat modern, apalagi yang dari keluaran barat, tentunya dia akan sangat presisi, sangat removal, sangat mantap sekali. Memang di settingnya pun sangat cakep ya, karena mesin gitu kan. Karena mesin, dulu aja orang membuat logo itu pakai tempaan, karena ini besi jadi ditempa. Saya masih ingat tetangga saya itu ada, dia buat pisau-pisau, golok, arit, celurit dan lain sebagainya. Dia pandai manual itu, membuat logo namanya Pak Sapuan. Itu ya membekas karena ditempa di sini pakai alat SAPUAN gitu.
Kalau sekarang kan pakai mesin di laser, cet. Jadi bagus, dipegangnya mungkin nggak terasa terlalu ya, itu sampai, nah itu. Tapi buat nyembelih juga bagus hasilnya, gitu kan? Buat nyembelih bagus. Itu sempat rame. Jadi yang saya bisa tangkap dari perbincangan rame itu, mereka memperdebatkan antara bagusan mana baja modern dijadikan bila dengan baja lawas dan lain sebagainya, bla 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 bla. Wah, itu sempat rame. Jadi ya sama saja lah. Itu ada plus minus. Yang terpenting adalah kalau kita cinta produk dalam negeri, cinta akan seni, tentunya golok-golok tradisional inilah yang menjadi pilihan. Gitu. Saya nyembelih tetap pakai golok saya, tidak pakai pisau modern. Gitu. Meskipun pisau modern habis masih penuh darah, digeletakkan beberapa hari pun nggak akan karatan. Kalau ini siang harus dirawat. Gitu. Jangan sampai diinapkan. Kalau habis dipakai diinapkan, bekas darah, bekas bercak keringat meskipun dicuci bersih, bekas airnya ini kalau nggak dilap, menginap 1 malam, besok paginya udah dia akan masuk ke dalam karbonnya ini, dia masuk ke dalam bilah kita. Nah itu merawatnya juga sulit. Nah, tapi saya tetap cinta akan golok tradisional Indonesia. Mungkin itu saja apa yang dapat saya sampaikan ya. Mohon maaf sekali bila ada kesalahan, tutur kata yang kurang sopan atau menyinggung perasaan, menyinggung pihak sana pihak sini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada unsur untuk menjatuhkan siapapun, tidak ada unsur untuk merendahkan siapapun atau menyinggung perasaan siapapun. Gitu ya. Intinya saya hanya menyampaikan apa yang sempat ramai di sana sini agar tidak menjadi keramaian di mana-mana juga begitu. Jadi biarlah apa yang kita ketahui itu saja. Misalkan contoh tadi golok ini per wilis, saya sampaikan per wilis. Ketika ini golok per baja modern, saya sampaikan apa adanya. Baja per tidak diketahui asal usulnya juga saya sampaikan itu per mobil lawas. Itu kalau dibilang rongsokan, ini juga rongsokan, gitu ya. Kalau sudah jadi golok, itu tajamnya juga luar biasa. Mohon maaf sekali lagi apabila ada salah-salah tutur kata. Terima kasih kepada Ustadz Nurholis sudah feedback, ada input kepada saya. Ini klarifikasi saya apa adanya. Mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.